Sekedar hobi tanpa batas. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti training freerider di PT PDC PHR. Ini dilakukan di Hotel Grand Jury Duri Riau selama 2 hari, yaitu tanggal 18 hingga 19 Desember 2021. Kita akan diajari, yang pertama adalah materinya, yang kedua prakteknya oleh trainer seorang dokter. Mari kita saksikan sampai tuntas. Baiklah, saya akan membagikan kepada pemirsa apa saja sih materi yang akan dibahas selama 1 hari itu. Sebenarnya itu banyak sekali materi yang disampaikan kepada saya dan rekan-rekan seperjuangan. Akan tetapi, hanya 3 yang bisa saya tangkap di dalam training freerider ini. Banyak materi yang dibahas, tetapi hanya 3 yang bisa saya tangkap. Dan itu saya bagikan kepada pemirsa. Yang pertama yaitu pertolongan pertama jika digigit ular. Yang kedua yaitu penanganan choking korban saat sadar. Apa itu choking? Yaitu keselek. Nanti metodenya saya akan kupas secara terperinci. Dan yang ketiga yaitu DRCAB. DRCAB apa itu? Adalah sebuah singkatan. Nanti saya akan kupas secara tuntas. Baiklah, saya akan kupas secara terperinci. Yang pertama adalah pertolongan pertama jika digigit ular. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah segera hubungi rumah sakit terdekat. Jadi rumah sakit terdekat ini harus kita ketahui bahwasanya harus ada serum untuk antibisa. Ya, harus diketahui dulu. Yang kedua, bersihkan lalu perban bagian yang terkena gigitan bisa ular. Ya. Yang ketiga, imobilisasi korban atau dibuat tidak bergerak sepenuhnya si korbannya. Yang keempat, segera larikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan darurat. Diingat ya, apa yang harus dilakukan. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan? Yang tidak bisa dilakukan yang pertama adalah jangan membawa korban ke tempat pawang ular karena tidak memberikan solusi. Yang kedua, jangan mengikat sekitar luka yang menghalangi sirkulasi darah. Yang ketiga, jangan meninggikan atau melebihi posisi jantung atau dada. Yang keempat, jangan menyayat ya atau membakar bekas gigitan ular. Atau jangan memberikan aspirin atau obat tradisional, itu mengakibatkan efek yang lebih parah lagi. Tolong diingat ya pemirsa akan hal ini. Poin yang kedua yaitu penanganan choking korban saat sadar. Jadi metodenya yang pertama, si penolong berdiri di belakang korban. Penolong harus berdiri di belakang korban dan si korban pun harus berdiri di depan si penolong. Yang kedua, kepalkan tangan penolong dan letakkan di atas pusar korban. Jadi si korban wajib di posisinya di depan si penolong. Jadi tangannya dikepalkan ya. Yang ketiga, berikan tekanan dengan posisi ke dalam dan ke atas sebanyak 5 kali. Jadi pada saat tangan sudah dikepalkan di atas pusar, yaitu
lakukan tekanan. Tekanannya sebanyak 5 kali ke dalam dan ke atas. Agak dicepatkan. Iya, 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 seperti itu ya. Sampai 5 kali. Semoga berhasil ya, Pak. Materi yang disuguhkan sangat menarik dan menambah wawasan saya. Selanjutnya, tarik Mang. Ke poin yang 3 yaitu DRCAB. DRCAB adalah singkatan. Yang pertama adalah D, danger. Danger yaitu apakah lokasi aman untuk korban dan penolong. Pastikan daerah yang mau diselamatkan itu areanya sudah steril. Steril itu artinya sudah terbebas dari material-material yang mengganggu si penolong untuk menyelamatkan si korban. Yang kedua adalah respon, yaitu kata dari R. Apakah ada respon korban? Bagaimana respon korban itu, apa ada atau tidak? Yaitu dengan sebutkan nama dia. Kalau tidak bisa sebutkan nama dia, kita tidak tahu nama dia, pukul pipi kiri dan kanannya. Tapi jangan kuat banget ya. Pukul seadanya, yaitu dengan sekedarnya. Kalau tidak dia merespon lagi, kita cek lagi, yaitu circulation atau C ya. Bagaimana melihat sirkulasinya, yaitu adakah denyut nadi. Denyut nadi ini ada 2, ada yang di tangan dan ada yang di leher. Jadi dengan 2 telunjuk, dengan 2 jari, yaitu telunjuk dengan jari kanan tengah itu mengarahkan ke arah leher, maka akan ada. Kalau tidak ada lagi responnya, kita lihat apakah A, airway, adakah sumbatan jalan napasnya. Jadi perhatikan ya, sahabat tahu ada di mulut dia ada makanan atau benda yang buat dia sulit bernapas. Yang terakhir yaitu B, breathing. Adakah pernapasan? Kalau tidak ada pernapasan, berikan pernapasan, yaitu dengan CPR guidelines, yaitu letakkan telapak tangan dominan di tengah antara kedua dada, tangan lainnya diletakkan di atas tangan tersebut. Posisi penolong tegak lurus ya dengan korban, yaitu 30 kali kompresi, yaitu 100 kali per menit. Jadi, dan 2 bantuan napas kedalaman 5 cm atau 2 inci. Jadi nanti praktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 30 kali baru kasih napas 2 kali. Tidak ada lagi respon dia, buat 2 kali seperti itu. Apabila ada respon yang baik, maka selesaikan. Jangan diulang lagi. Tunggu dia bernapas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini napas nggak? Breathing? Enggak. Oh, belum ada lagi. Langsung dulu. Napas. Pura-pura aja. Kasih napas dulu. Ya, 1 detik. Oke, cukup. Lanjut ke pompa lagi. Pompa. Ya. Hitungnya ntar aja kalau udah 2 menit atau 5 kali. Good. Ya, ternyata padahal sudah mulai, udah 2 menit. Oh, dia sadar, Pak. Adanya. Terima kasih banyak. Ini ada yang kaku, yang plastik, ada yang soft. Ya. Dipakainya itu jangan selempel, tapi maksudnya masuk ke bawah. Jadi kan supaya nggak gerak. Betul-betul main yang nggak ganggu ya. Iya, ganggu ya, ditambah. Jadi jangan, karena nggak usah takut. Kita kerjanya juga dia nggak akan ganggu nafas gitu. Tapi jangan mengganggu ya, karena lagi ada masalah. Ganti ya. Jangan gini. Orang-orang tidur. Ada orang. Ditinggal. Oke, karena gini.
Sudah siap dimobilisasi? Siap. Oke. Boleh bantu. Nanti kita pegangnya begini. Yang nggak kelihatan mau dia. Mas lemasin aja. Anggap nggak usah gerak masuk leher. Tangannya masuk sini. Kalau orang-orang Basarnas yang nggak usah digerakin, saya gerakin aja mas. Mau gitu. Oke. Kalau sakit bilang ya. Masukin begini, pegang. Orang-orang Basarnas yang kuat tangan itu stabil bisa begini. Pegang untuk begini. Kita begini stabil begini. Karena yang berat adalah bahu biasanya. Tekan di sini ya. Zet. Nyangga. Kalau udah pola naik, kita bisa angkat. 1, 2. Masih lebih. Balik. Balik dari atas. Dari atas. Angkat dulu balik posisinya tadi. Lemes aja mas, ini kan seolah-olah lagi. Jadi lemas Maksudnya jangan iya. pegang gitu dong. Jangan Kalau kayak gini, jangan dikit bantu. kalau kayak gini lehernya nggak tepuk. Nggak ada ngapain kok. Jadi kaki ya, lepasin. Ya, masukin tangannya ke atas. Tekan, angkat sama bahu-bahunya. 1, 2, 3. Nah, begini. Jadi seperti papan ya. Kita selipin. Tuh. Ikat. Langsung jepit. Kencang nggak? Enggak. Anggap aja pas ya. Sulit melihat ya. Tetap disanggah. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah sebelah sini mas. Mas sebelah sini. Mas sebelah sini. Mas Hanafi bertanggung jawab sebagai kapten dan menyangga kepala seperti tadi. Terus ini. Mas Prima agak geser ke kanan sedikit. Mas Tiko agak ke kanan sedikit. Kaki paling kiri jangan melewati dari bahu. Jangan terlalu jauh. Oke. Ya. Pertama, yang ini tanggal leher. Walaupun sudah pakai penyangga leher, tetap lakukan stabilisasi leher. Selipin, jepit pakai tangan. Kalau agak bau, ternyata kata kamu. Oke, kita ada wangi. Tangan ya. Ini kita pakai 3 yang paling minimal. Tangan ini sampai ke sini. Nah, kita mau angkat ya, bukan cuma begini doang. Kalau kita tarik ini bisa bergeser. Oke, paham? Satu di bawah, di lipat pantat. Yang satu menyilang. Satu lagi. Ini kita bisa memperlihatkan bahwa orang besar tinggi, orang yang nggak terlalu besar, maaf ya mas, dan orang yang tidak imbang tingginya pun bisa membantu. Ya. Jadi nggak usah cari yang tinggi-tinggi, yang kuat-kuat, atau seperti itu kan, itu menawan. Oke, kemudian bisa kita lakukan adalah langsung satu instruksi, hitung sampai 3, angkat. Mas bilang, saya hitung sampai 3, angkat ya. Bilang. Saya hitung sampai 3, angkat ya. Mulai. 1, 2, 3. Angkat. Ya, anggap ini seperti kayu. Ya, ini harusnya kan tertahan sama ini ya, terjepit. Tapi kayaknya Mas Yudi nggak nyaman kalau karena masih hidup. Kalau dia scoop stretcher atau spine board yang rata dan tipis, kita bisa langsung selipin begini. Kalau ini Kenapa menyilang? Selanjutnya adalah kalau kita butuh bantuan lepas coba, akan jauh lebih stabil. Karena kalau ini di sini, kalau dilepas, ini jadi nggak stabil. Paham ya? Itulah gunanya menyilang salah satunya. Dan kemudian Mas bisa angkat, Mas bisa tarik spine boardnya atau tandunya seperti ini. Kalau tandu, ini nggak bukan tandu ya. Ini untuk spine board sama scoop stretcher yang tadi. Selipkan, masukkan. Oke? Kalau yang kayak gini, portable kan tinggi ya. Kita nggak bisa pakai lock roll. Kita pakai teknik yang angkat yang video terakhir. Oke? Kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi. Bisa bertanggung jawab terhadap luka. Ada nggak? Ada ya? Aman ya? Kalau masih liga, kok ada bahasa darah, robek, dan lain-lain. Oke, misalnya udah stretcher, maka turunkan. Turunkan pun harus satu suara. 1, 2, 1, 2, 3. Pas stabilisasi leher, Mas juga harus untuk miring. Ini harus tetap begini nih. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, terus begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena menyangga si kepala Mas Yudi. Mas Yudi. Yudi siapa? Oke, sudah selesai. Tinggal kita angkut. Kalau pakai scoop stretcher atau spine board. Ya. Selanjutnya, lepas boleh? Ya. Mas Yudi terakhir ya. Kalau pakai tandu, berarti kita sangkat. Seperti ini bisa, masukkan tangannya ke sela-sela.
Jangan sampai sendi-sendinya menekuk. Yang tegusan. Mas itu tadi. Dan kunci, izin. Kunci. Ini orang taruh di meja dulu deh. Oke ya. Ini masukin, selipin aja. Gitu, nggak apa-apa. Minimal pergerakan. Kebayang ya, ini di bahu dulu sih. Nah, kalau yang kayak gini, tidak perlu di kepala. Tapi 3 orang. Mas bergeser. Mas bergeser. Di bawah mas. Nah, Mas memasukkan tangannya di bawah leher. Angkat sampai bahu sini. Kebayang ya? Menyangga sini juga. Ini masukin. Diangkat 1, 2, 3. Bisa nggak? Nah, harusnya itu yang udah kebenaran. Tangan keluarin, masukin sampai sini. Kalau dia begini, masukin dari tangan seperti ini. Apakah kelebihannya masih ada juga? Oke. Kalau misalnya sulit, orangnya terlalu lebar, diselipkan seperti ini, pegangnya sini. Kebayang ya? Atau udah begini aja lepas, pegang gini. Angkat. Kalau di Basarnas dia jalan gini, 1, 2, 3, dibalikkan ke sana lagi. Buat kalian tukangnya. Ini tangga pakai ini. Berat ya? Maaf. Kemudian diselikin. Udah taruh di tandu. Maaf ya. Berat ya? Nah. Berat ya? Bukan badannya yang besar dosanya ini. Kalau sudah tahu orangnya, kalau sudah tahu prinsipnya, maaf ya. Kalau sudah tahu prinsipnya, nanti bisa pakai yang begini. Bikin. Karena kalau nggak tahu prinsipnya langsung coba, agak sulit tapi coba. Jadi bikin itu boleh. 1, 2, 3. Taruh. Ini aja selesai. Karena kalau langsung begini, seperti yang di video itu susah betul. Karena begini. 1, 2, tangga ini jadi papan ya. Makanya nggak mas-masak. Panggil satu orang, tarik, taruh. Itu paling kira-kira ya. Oke. Satu orang lagi mau belajar dari teman-teman. Terima kasih, makasih banyak. Terima kasih telah menyaksikan Sekedar Hobi Tanpa Batas. Sampai jumpa. Dah.